Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-mab'usi litatmimi makarimil akhlaq, al-mufaddal ala kafatil mahluqati alal itlaq, wa ala alihi wa sahbihi sunnatil a'lam, wa ashabihil badilina anfusahum litawdihis sarai wal ahkam, wa ala sairil mujtahidin al-qaimina bihifdina musiddin wa man bisan ila yaumiddin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Idza sa'ala ahadukum rabbah mas'alatan fata'arrafal ijabah falyakul alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat." Ketika seorang dari kalian semua, kata Nabi, memohon kepada Tuhannya, memohon satu hal, satu problem, satu masalah, satu keinginan, fata'arrafal ijabah, kemudian Allah memberi sinyal ada ijabah. Apa yang kita pinta itu terontong-terontong itu orang Jawa kelihatan datang. Bagi siapapun orang yang sudah waktunya menikah, 30 juz sudah, takrim sudah, sarjana sudah, akhirnya terus berdoa, ya Allah, pertautkan aku dengan hambamu ya, yang solih. Kaya nggak apa-apa ya Allah, ganteng juga nggak apa-apa ya Allah ya. Terus berdoa itu Ramadan itu. Nah, terus dari jauh itu terontong itu ada sinyal, itu ada Allah mengabulkan saya ini. Nah, kalau jadi apapun yang kita pinta, kemudian tampak Allah itu memberikan pengabulan terhadap doa yang kita pinta, maka kita diminta oleh Kanjeng Nabi mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Bisa diulang? Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi bini'matihi, yang dengan nikmat Allah, tatimmu, menjadi sempurna apa as-shalihatu, kesalihan-kesalihan, segala sesuatu yang solih. Solih itu yang layak, yang patut, yang baik. Dan sebaliknya, waman abto'a anhu dzalik, kalau berdoa ya mungkin yang dia pinta itu tidak realistis ya, bukan Allah tidak ingin mengabulkan, seperti yang kemarin saya ceritakan, anak usia 5 tahun minta HP terus orang tuanya belikan ya, belikan iPhone ya, misalnya gitu ya, Samsung yang terbaru itu serinya misalnya. Itu saya kira semua orang beri penilaian itu orang tua yang tidak baik. Kalau mengiyakan iya, nanti dibelikan, nantinya itu kapan ya, itu mestinya begitu ya. Maka
Waman abto'a anhu. Jadi ketika orang itu berdoa dan sepertinya doanya itu ya karena kita evaluasi kurang atau tidak realistis sehingga tidak segera Allah itu mengabulkan, kita pun masih diminta untuk membaca alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita masih alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala hal, segala kondisi ya. Artinya masih banyak yang kita terima daripada apa yang belum diijabahi. Paham ya? Masih banyak yang kita terima dari Allah daripada apa yang belum dikabulkan, gitu loh. Paham ya? Jadi jangan jangget itu mana doa juga sudah, nyatanya Allah tidak mendengar saya. Jangan begitu, karena Allah dalam satu hadis qudsi itu memberikan statement, ana ala dzonni abdi bi. Bisa diulang? Ana ala dzonni abdi bi. Kata Allah, aku itu seperti yang diduga oleh hambaku tentang diriku, tentang zatku. Ana ala dzonni abdi bi. Aku itu sesuai dengan yang diduga, yang disangkakan oleh hambaku tentang zatku. Jadi kalau Allah itu dipersepsi apa yang diminta selalu dikabulkan, Allah kabulkan. Tapi kalau gini ini Allah ngabulkan enggak ya? Ya enggak akan kabulkan, kita sudah ragu. Jadi harus yakin, kalau kita ragu Allah itu mengabulkan apa yang kita minta, Allah tidak akan pernah mengabulkan, gitu. Tapi kalau kemudian kita memohon dan kebetulan belum dikabulkan, maka misalnya ini, ada pendaftaran apa gitu, dan sampai merasa itu kayak cocok di pendaftaran itu, maka kemudian kita daftar, dan ternyata setelah daftar nggak diterima, ya harus masih alhamdulillah ala kulli hal, gitu loh. Jangan suudzon pada Allah, mungkin ada yang terbaik. Contoh saya sendiri, nggak siapa-siapa. Dulu ketika saya lulus S1, itu terus ikut pendaftaran beasiswa S2. Jadi S2 dulu itu nasional, tingkatnya sama dengan SNMPTN, ya. Seleksi nasional masa penerimaan mahasiswa baru, ya, perguruan tinggi negeri. Apalah sih, pokoknya nasional, semua itu dulu nasional. Jadi yang menempatkan itu Jakarta. Saya ditempatkan di Jogja itu apa kata Jakarta. Padahal saya dulu pengennya di Aceh. Ya. 96 itu saya ujian, kepengennya diterima di Aceh karena saya kepengen tafsir hadis. Apa yang terjadi? Teman-teman ngajak saya berenam khataman Quran di Ampel. Wasilahan di Ampel. Teman-teman percaya saya untuk memimpin khatmul Quran itu. Saya fatihai, kemudian wasilahan, kemudian kita baca 5 juz mulai pagi sampai sore, ya. Yang menarik kemudian tahun 96, ya, saat pengumuman, ya, nama saya nggak ada, tapi 5 orang yang bersama saya, ya, khatmul Quran itu diterima semua. Jadi 6 orang saya nggak diterima, gitu, okay. Saya mantan ketua senat, ya. Sebelum selesai wisuda saya sudah diminta, menjadi asisten dosen. Itu saya boleh stres, gitu, boleh stres. Mau ditaruh mana muka ini, ya. Tapi karena saya meyakini mesti ada rencana Allah yang lain, ya. Luar biasa, di tahun yang sama ada
ada pengumuman pendaftaran dosen. Yang tadi S2 dosen. Apa yang kemudian terjadi? Di tahun itu saya diterima. Ditempatkan di Malang lagi. Ya. Kelahiran Malang, kuliah di Malang, daftar di Surabaya, ditempatkan di Malang. Jadi saya orang Surabaya terakhir. Jadi orang Sunan Ampel terakhir itu. Oh, ini apa hikmahnya itu. Kalau saya ikut ya yang 96 yang diterima itu, kemungkinan karena ada teman saya itu nggak ada yang kembali ke Malang itu. Ada yang di Jogja, ada yang di Palem, ada yang di Riau, ya, ada yang di Jakarta, ada yang di mana itu. Al-Muhim 5 orang ini, ya, ada yang di Parepare, kemudian mutasi ke Jakarta. Alhasil 5 orang ini diterima. Tapi posisinya di tahun yang sama, saya sudah PNS, teman-teman saya itu belum PNS, sekalipun mereka dapat beasiswa. Itu setelah 97 ya, saya tidak boleh ya, semua yang diterima PNS 96 nggak boleh, 97 kuliah langsung. Paling cepat ya diminta 98 baru kuliah lagi, akhirnya kuliah. Nah, saya baru diterima itu di Jogja. Padahal saya kepengen sekali sekolah di Jogja. Sebelum memutuskan ke Aceh itu pengennya ke Jogja. Dikabulkan oleh Allah. Kemudian nyari kontrakan, nyari kos itu sulitnya bukan main. Mesti nanya, dari mana tahu? Ada yang minta, sudah harus berkeluarga tapi nggak boleh bawa keluarga. Ribet sekali orang mau nempat itu. Untungnya ada saudara yang punya punya kamar ya, sehingga saya bermalam di situ ya. Dia dosen UIN Jogja waktu masih YIN. Ya, ada teman saya kemudian nanya, udah dapat kos belum? Ayo ke tempat saya dulu aja. Tempat kuliah saya itu hanya 100 meter ya. Lebih jauh sini kampus ya. Waktu itu ada yang sudah satu bulan itu 100.000. Sudah ada yang 1 bulan 100.000. Saya dapat 300.000 1 tahun. Mana hanya 100 meter ya dari kampus ya. Itu plus listrik, plus air gitu. Terus dekat dengan sebelahan sama ya toko namanya Kedai Pramuka. Saya belum sempat mampir, berkali-kali kalau lewat ke Jogja, masih ada Kedai Pramuka itu ya. Itu punya telepon waktu itu loh ya, tahun 90-an. Belum ada 1-2 yang bawa HP itu tahu-tahu memfasilitasi. Mas, kalau keluarganya pengen ngebel lewat sini saja gitu. Jadi Umah itu kalau ada yang sepenting yang disampaikan lewat telepon itu. Oh, ini hikmahnya. Oh, gitu loh ya. Ini yang alhamdulillah ala kulli hal. Jangan seudon pada Allah gitu loh. Mesti ada rencana Allah yang lain. Jangan kemudian mutung gitu, nggak semangat. Jatah kita nggak di situ, diarahkan Allah yang lain. Oh, gitu loh. Gitu. Paham ya? Itu contoh supaya sampean termotivasi. Jadi kalau Allah kabulkan permintaan kita membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kalau kebetulan belum ya, tampaknya belum dikabulkan Allah ya. Contoh yang paling gampang itu daftar apa kemudian belum diterima gitu. Maka alhamdulillah ala kulli hal. Masih banyak yang kita terima dari Allah itu ketimbang apa yang kita pinta. Makanya jangan seudon pada Allah ya. Allah mesti punya rencana yang lain.
Berikutnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Diya dari sahabat Abi Umamah. Sabdanya, idza sarratska hasanatuka wa sa'atska sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika kebaikanmu membahagiakanmu dan keburukanmu kejelekanmu, yang halal yang buruk dari kita itu memperburuk dirimu, fanta mukmin, maka kamu orang mukmin. Jadi kalau ada orang ya kebetulan bisa berbuat baik, ya bisa menolong orang, bisa beraktivitas lebih banyak, ya sampean mungkin sudah hatam 30 juz ya untuk Ramadan ini, paket Ramadan misalnya sama sesuai dengan yang dikehendaki, pokoknya saya per 3 hari hatam. Artinya itu 1 hari 2 juz dari setiap ada sholat 2 juz, satu hari 10 juz, kan 3 hari selesai itu. Dan sampai sudah berarti ini malam yang ke 19 ya, 19 berarti 19 hari. Berapa kali khatam sampean itu? 6 kali itu, terus sampean itu seneng gitu loh. Dan sebaliknya ketika ada sesuatu yang mestinya kita bisa lakukan nggak bisa kita lakukan, kemudian kepengennya itu khatam 3 hari sekali, ternyata yang terjadi itu sebaliknya, sekali aja nggak khatam, terus kita tuh susah gitu. Ketika kebaikan kita membahagiakan kita, dan ketika sesuatu yang kita anggap itu buruk, jelek dari diri kita karena kita merasa tidak maksimal, ketika kita masih merasa itu semua, maka kata Nabi, fa anta mu'min, kita ini masih seorang mukmin. Artinya berbahagialah orang yang masih merasa bahagia atas kebaikan yang dilakukan, dan berbahagialah orang ketika orang itu merasa susah, merasa nyesel terhadap kejelekan, ketidakmaksimalan yang dilakukannya. Malah kalau di komik Tuyan jelas sekali itu termasuk iman. Ya, saya pernah berkali-kali saya ceritakan, iman itu tidak sekedar menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan yang esa, Nabi Muhammad itu semata hamba dan utusannya, tetapi ada 77 berarti 75 yang lain ya, karena al-iman bid'un wa sab'una su'batan. Iman itu terdiri dari 77 hal. Jadi 70 poin. Poin pertamanya bersaksi Allah Tuhan yang esa. Yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu semata hamba dan utusannya. Kemudian bersaksi meyakini adanya malaikat, terus sampai kemudian al-farah bi taatillah. Kita itu senang ya. Jadi merasa maksimal, bisa melakukan tarawih, kemudian nanti malam sampai bangun ya. Kalau nanti malam tuh kemudian bangun sama senang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, karena kita harus yakini bahwa tidak ada kebaikan yang kita lakukan tanpa intervensi Allah. Paham ya? Tidak ada kebaikan yang tidak ada intervensi Allah. Jadi kalau ya seperti yang Allah nyatakan kemarin, Kanjeng Nabi juga katakan, may yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Jadi kalau orang itu dikehendaki kebaikan, maka orang itu akan paham agamanya, sadar akan agama, sehingga dia melaksanakan ini itu terkait dengan kewajiban keagamaannya. Dan sebaliknya ya, kalau orang itu at-tahazzun bi fawati ta'atir, orang itu merasa susah gitu loh, mestinya jamaah, ternyata semua mbak-mbak sudah jamaah ya.
Ada satu, ayo Mbak, barengin saya sholat jamaah, bulet aja gitu. Ya. Mestinya kita punya komitmen. Ada mbak-mbak yang baru datang, belum jamaah ya, gitu. Belum, ayo saya barengi, misalnya begitu. Jadi seperti di Mergosono itu sudah terlalu biasa. Jadi Mbak Vita itu mungkin tahu, saya dulu ketika masih di Mahat begitu. Jadi kalau sudah telat dari masjid, saya nyanggung di depan rumah, ngundang siapa saja, ada mas-mas musif, kalau ada, kalau enggak ya mas-mas yang mahasiswa baru itu, Mas bisa ke rumah sebentar. Nonton apa nggih? Saya tadi telat sholat jamaah. Ayo sholat lagi. Nonton. Sholat lagi. Oh, gitu. Jadi orang yang merasa susah, ada hal yang mestinya bisa dilakukan tapi tidak sempat dilakukan. Itu susah. Itu berarti anta mukmin. Paham ya? Jadi kalau orang sudah abai, tidak peduli, naudzubillah. Dia tidak merasa susah, mestinya dia beribadah, tidak beribadah, nggak susah sama sekali. Itu naudzubillah. Ya, kalau orang sudah begitu. Ya. Berikutnya, ini saya mencatat, penting, ya. Nabi kita Muhammad SAW ya, bersabda dibuatkan oleh Imam Al-Khatib dari sahabat Ali, ya, radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini terkait dengan sama tadi kan sudah berdoa, semoga segera diberikan pendamping hidup. Nah, itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Jadi grade kedua, jadi kepentingan orang itu kalau menurut teori Maslow itu ya. Jadi pertama ya itu bagi laki-laki kepengen mempersunting seorang istri, bagi seorang istri kepengen dipersunting laki-laki, itu target awal. Target kedua kalau sudah menikah, mohon ya Allah moga diberikan putra, nah, gitu kan. Nah, pernah saya sampaikan kemarin ya, khairul asma itu Ubida wa Humida. Nama yang paling baik untuk laki-laki itu ada Abdulnya, Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdurrahim. Yang belum populer itu Abduzil Jalali wal Ikram, itu belum, kayaknya belum ada yang pakai nama itu. Abdul Sobur, Abdul Muntaqim, Abdul Syakur, Abdul Nafi. Yang belum ada Abdul Dzor, belum ada itu ya. Abdul Dzor itu ya. Itu jangan kemudian ada orang yang namanya Abdul Ghani. Apa artinya Abdul Ghani? Hamba yang kaya. Keliru itu kalau Abdul Ghani itu. Abdul Ghani itu kalau Abdul ya. Jadi itu mestinya Abdullah Al-Ghani. Yang kaya siapa? Allah, gitu mestinya begitu ya. Abdurrahman, Abdullah Ar-Rahman gitu. Ya. Wahumida dan nama yang berderivasi dari kata Ahmad, Muhammad, Mahmud, ya. Itu apa namanya? Namanya itu Khubida, ya. Kemudian Nabi bersabda, ya. Idza sammaitumul walada Muhammadan, wah ini yang repot ini ya. Fa akrimuhu wa ausi'u lahu fil majlis, ya. Wala tukabbihu lahu wajhan. Kalau kamu memberi nama anakmu Muhammad, muliakanlah dia. Kalau kamu punya anak namanya Muhammad, karena fa'akrimu maka muliakan. Dan orang yang namanya Muhammad itu nanti di akhirat itu orang-orang yang pertama dipanggil masuk surga. Ya. Jadi kalau bisa pakai nama Jawa bisa, nama Aceh bisa, ya. Terserah itu, pokoknya ada Muhammadnya, ya. Muhammad Joko Saklawase.
Muhammad Jo Kondo gitu ya. Jadi Pak ada Muhammadnya. Itu kalau di fikih malah orang namanya Muhammad nggak boleh dipukul itu, nggak boleh dicetol, nggak boleh itu ya. Makanya Mas Nabil sama Mas Hadik itu kalau membangunkan langsung ditarik, bangunkan. Itu resiko orang namanya Muhammad. Dan memang harus ada. Jadi ya Mas Hadik, Mas Nabil itu ada Muhammadnya. Ya. Mulia sekali orang itu karena itu sawabnya, itu kena apa namanya, sawabnya nama Kanjeng Nabi. Jadi mendadak menjadi dimuliakan karena menyandang nama Muhammad. Kalau kemudian seperti gini misalnya sampai kumpul, kemudian ada orang namanya Muhammad datang, itu harus mempersilahkan. Nah, monggo, khusus sekali itu, itu jadi nama Muhammad itu luar biasa, jadi mulia. Kemudian wala tukabbihu lahu wajhan, tidak boleh ya apa namanya orang itu dimaki, namanya Muhammad, dimaki-maki, diolok-olok, itu nggak boleh namanya Muhammad. Karena itu dan manggilnya harus lengkap loh ya. Ada orang namanya Muhammad, panggil Muhammad, jangan dipanggil Mamat atau Mumu itu. Ada orang namanya dipanggil Mumu itu ya. Dipanggil, kalau dipanggil tidak sesuai itu apa namanya? Maknanya hilang gitu nggih. Mananya. Ya. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Nabi bersabda, "Idza syaribtumul ma'a fashrabuhu massan." Jika kamu minum air ya, minumlah dengan cara seperti nyedot itu apa? Dengan cara menyedot ya. Artinya wala tasrobu abban, jangan minum dengan cara menenggak. Tahu menenggak ya? Jadi kayak orang Jawa itu dulu kan ada kendi ya, terus minumnya kulak gitu ya. Itu tidak boleh sama Nabi. Minum itu satu gelas nggak boleh langsung gluk habis itu. Nggak, tidak 3 kali 4 kali, surut diem lagi, diem lagi. Dan jangan bernafas di dalam gelas. Jadi ya karena langsung nanti terus bernafas, itu balik lagi kalau ada virus-virusnya itu, itu nggak tampak sama sekali, kecil gitu virusnya. Jadi kenapa tidak boleh? Fa'innal abba yurisul kubat, karena minum dengan cara menenggak itu itu dapat menyebabkan sakit hati atau liver atau ginjal atau limpa ya, artinya berdampak buruk gitu ya. Ini sampean yang biologi perlu diteliti itu Mbak. Jadi kalau sampean kebetulan tidak meminati tumbuh-tumbuhan ya, tapi meminati anatomi tubuh itu, gimana ceritanya membahasakan minum kalau begitu itu dapat menyebabkan sakit hati. Yang terakhir ya, idza shalla ahadukum fal yusalli sholatam muwaddi'in sholatam man la yadhunnu annahu yarju ilaiha abadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Ummi Salamah. Ini luar biasa cara mendidik Nabi kepada kita agar kita konsen ya, kita serius dalam sholat itu. Nabi berpesan, jika salah seorang di antara kamu sholat, maka sholatlah seperti orang yang sedang pamitan ya.
Artinya sholat orang yang tidak menduga bahwa nanti dia akan balik selama-lamanya. Jadi misalnya naudzubillah, orang yang oleh dokter divonis usianya tinggal berapa, hari demi hari itu dia lalui ya. Terus begitu tinggal sehari gitu ya. Sepertinya ke orang seperti ini, wah luar biasa khusyuknya itu. Karena dia yakin bahwa besok pagi dia sudah nggak sholat lagi. Maka sholatnya itu serius. Nah, Nabi itu menyontohkan itu, sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang pamitan. Setelah pamit kemudian tidak kembali lagi, sehingga maksimal. Nah kita ini kan ya karena mengabaikan, besok nanti juga sholat lagi gitu. Ya ini bisa kita kiaskan dalam konteks puasa begini, menjadi sumu siyama muati, puasalah seperti orang yang berpamitan. Jangan-jangan ini puasa terakhir, tahun depan tidak puasa, ayo maksimal yuk, ya gitu loh. Jangan-jangan nanti nggak sholat lagi, ayo maksimal sholatnya yuk. Jadi dia berusaha keras untuk khusyuk ya. Karena kita belum sempat, tapi pernah ada salah seorang guru besar di, kalau nggak salah, di salah satu rumah sakit ya, di salah satu perguruan tinggi di Malaysia itu membuat deteksi kekhusyuan. Nah, jadi tapi masih manual ya, jadi orang pakai peci, kemudian peci ini sudah tersambung dengan kabel-kabel itu ya, di listrik, di apa, di komputer. Jadi kalau Allahu Akbar, khusyuk itu masih grafiknya gitu. Wah, inget apa tugas belum selesai, belum selesai ya. Kapan ditakrim itu fluktuatif gitu. Ya bergantungnya diingat apa gitu loh. Ingat di pasar, aduh sayang tadi itu. Kenapa tinggal 25 aja nggak saya iyakan itu. Padahal hadisnya sudah jelas kemarin itu. Ya. Jadi kita bersikap itu yang samhan. Kemarin kan masih ingat kemarin disampaikan. Jadi berbuat segala sesuatu itu yang samhan. Jadi ahabballahu ta'ala abdan samhan. Allah itu menyintai hambanya yang toleran. Jadi apa kata Nabi? Idza ba'a, kalau menjual tidak mahal-mahal ya. Wasamhan idza stara, dan ketika membeli tidak menawar turun rendah, harganya 100 ditawar 10 gitu ya. Berapa Ibu? 100, 10 boleh. Ya Allah, mbok yo bilang, Bu boleh nggak gratis gitu ya. Ini kenemenen itu, kalau 100 ya separuh, sekalipun kadang memang ada orang, tapi itu nggak berkah gitu loh ya. Kalau orang itu menaikkan harga, mungkin saja orang pada butuh itu, tapi bisa tidak berkah. Karena itu pesan Nabi itu samhan. Jadi puasa juga begitu, mumpung masih ada waktu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kemarin juga nggak sempat saya tanya. Ada pertanyaan betul? Kalau nggak ada, wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinna. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.